Shalom saudara terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semua. Semoga saudara dalam keadaan baik dan penuh sukacita yang datang dari Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting, yaitu membangun iman anak sejak dini. Tema ini sangat relevan bagi kita semua, baik yang saat ini memiliki anak maupun bagi para pengajar, guru sekolah minggu, ataupun kita semua yang peduli terhadap generasi muda. Anak-anak adalah harta yang paling berharga, anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Sebagai orang dewasa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing mereka ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan semoga melalui renungan ini, kita dapat semakin memahami pentingnya membangun fondasi iman yang kokoh bagi anak-anak kita. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang baru ini, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini, Tuhan, kami berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengar, memahami, dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinlah kami, Tuhan, dalam membangun iman anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, agar mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mengenal dan mengasihi-Mu seumur hidup mereka. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 22 ayatnya ke-6. Ayat ini sangat indah dan penuh hikmat. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ayat ini mengandung pesan yang dalam tentang pentingnya mendidik anak-anak sejak dini. Sebagai orang tua, guru, atau bahkan sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, kita memiliki peran besar dalam membentuk mereka. Kita adalah teladan, dan kita adalah pembimbing yang Tuhan percayakan untuk menuntun mereka di jalan yang benar. Amsal 22 ayat 6 adalah ayat yang sering kita dengar. Tetapi bagaimana sebenarnya ayat ini berbicara kepada kita dalam konteks kehidupan modern? Mari kita lihat lebih dalam. Ayat ini menyatakan bahwa jika kita mengajarkan anak-anak tentang jalan yang benar sejak usia dini, maka nilai-nilai dan ajaran itu akan tertanam dalam diri mereka. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mengapa hal ini begitu penting? Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana karakter dan fondasi hidup seorang anak dibentuk. Ibarat sebuah pohon kecil, jika akar pohon itu ditanam di tanah yang subur dan dijaga dengan baik, pohon itu akan tumbuh kuat dan kokoh. Sebaliknya, jika dibiarkan tanpa arah, maka pertumbuhannya bisa bengkok dan sulit diperbaiki. Begitu juga dengan iman anak-anak kita. Jika sejak dini mereka diajarkan untuk mengenal Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan hidup sesuai dengan ajarannya, maka hal-hal ini akan menjadi bagian dari hidup mereka. Namun dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh tantangan ini, seringkali kita sebagai orang tua atau orang dewasa terjebak dalam rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Kita lupa bahwa anak-anak membutuhkan perhatian dan pengajaran rohani yang konsisten. Mereka butuh lebih dari sekadar didikan intelektual atau fisik. Mereka butuh didikan iman. Sebuah didikan yang membimbing mereka untuk mengenal siapa Tuhan, untuk tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan bahwa mereka bisa selalu bersandar kepadanya dalam setiap situasi kehidupan. Mari kita bayangkan sebuah keluarga yang selalu mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya berdoa sebelum tidur. Setiap malam sebelum anak-anak mereka pergi tidur, orang tua ini mengajak mereka untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan sepanjang hari. Ketika kebiasaan ini terus dilakukan, anak-anak tersebut akan tumbuh dengan pemahaman bahwa doa adalah bagian penting dari kehidupan mereka.
Mereka akan terbiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Suatu hari nanti, ketika mereka menghadapi masalah di sekolah atau dalam pergaulan, mereka tidak akan ragu untuk datang kepada Tuhan dalam doa, karena mereka telah belajar sejak dini bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan penghiburan. Sebaliknya, jika kita tidak memberikan pengajaran rohani sejak kecil, anak-anak bisa tumbuh tanpa arah spiritual. Mereka akan mencari jawaban dari dunia di sekitar mereka, yang seringkali memberikan pengaruh negatif atau pandangan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, membangun iman anak sejak dini bukanlah pilihan, tetapi tanggung jawab besar yang harus kita emban sebagai orang tua dan orang dewasa. Bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, ajarkan tentang Tuhan melalui cerita Alkitab. Anak-anak senang mendengarkan cerita, dan salah satu cara terbaik untuk mengajarkan mereka tentang Tuhan adalah melalui kisah-kisah Alkitab. Bacakan kepada mereka cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, Daud, Daniel, dan Yesus. Kisah-kisah ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada anak-anak tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia bekerja dalam kehidupan umatnya. Cerita yang kita bacakan dapat menjadi pintu masuk untuk membahas nilai-nilai iman dan kebenaran Tuhan. Kedua, jadikan doa sebagai rutinitas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, doa adalah salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ajaklah anak-anak untuk berdoa dalam setiap kesempatan. Sebelum makan, sebelum tidur, dan ketika menghadapi situasi sulit. Dengan melibatkan anak-anak dalam doa, kita mengajarkan mereka bahwa doa adalah alat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika mereka terbiasa berdoa, mereka akan tahu bahwa mereka selalu bisa bersandar kepada Tuhan, apapun situasi yang mereka hadapi. Ketiga, jadilah teladan dalam iman. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, kita harus menjadi teladan iman bagi mereka. Jika kita ingin anak-anak kita rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti ajaran Tuhan, kita harus terlebih dahulu melakukannya. Mereka harus melihat bahwa kita sebagai orang tua atau orang dewasa juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan, karena anak-anak akan belajar dari apa yang mereka saksikan setiap hari. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan menguatkan kami hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami akan pentingnya membangun iman anak-anak sejak dini. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami sebagai orang tua, guru, atau siapapun yang terlibat dalam kehidupan anak-anak. Kiranya kami mampu menjadi contoh yang baik dan selalu menuntun mereka di jalan-Mu. Bimbinglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita telah belajar bahwa mendidik anak-anak dalam iman adalah tanggung jawab yang sangat penting. Dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa jika kita menanamkan kebenaran Tuhan dalam hati anak-anak sejak dini, maka mereka akan terus berjalan dalam jalan itu hingga dewasa. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadi teladan dan pembimbing yang baik bagi mereka. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, saudara, dan teman-teman agar semakin banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Semoga kita semua terus dikuatkan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.